Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh-soleha, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan penuh semangat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi pada pelajaran akidah akhlak tentang Asmaul Husna. Baik anak soleh-soleha, sebelum kita mempelajari Asmaul Husna, Bu Guru akan membacakan sebuah ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang berkenaan dengan Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun, yang artinya, hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Al-Hadis, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahidatan, man ahsoha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menjaganya, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu menyebutkan arti Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Hakim, Al-Musawwir, dan Al-Qadir, menyebutkan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat sebagai Al-Qawiyyu, Al-Hakim, Al-Musawwir, dan Al-Qadir. Mari anak-anak, sebelumnya kita mempelajari terlebih dahulu pengertian Asmaul Husna. Menurut bahasa, Asmaul Husna berarti nama-nama yang baik. Sedangkan menurut istilah berarti nama-nama baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungan dan kemuliaannya. Asmaul Husna adalah nama yang terbaik dan terindah. Ia merupakan puncak keindahan karena di dalamnya terdapat makna terpuji dan termulia. Nama-nama terindah itu mengandung pengertian kehidupan yang tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kesirnaan, tidak berawal dan tidak pula berakhir. Asmaul Husna yang akan kita pelajari pertama adalah Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuat. Dia maha perkasa atas segala sesuatu hal. Dialah satu-satunya yang mampu memberikan perlindungan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak ada bandingannya dengan yang lain. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Hud ayat 66. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz, yang artinya, sungguh Tuhanmu, Dia maha kuat, maha perkasa. Kata Al-Qawiyyu disebutkan sebanyak 11 kali dalam Al-Quran. Kata ini juga dapat berarti kedahsyatan atau kekuatan Allah yang tak ada tandingannya. Jadi, dengan asma Allah ini, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha memiliki kekuatan. Allah yang mengatur alam jagat raya ini memberikan rizki kepada seluruh makhluknya dan menggerakkan planet-planet. Husna yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu Al-Hakim. Al-Hakim artinya yang maha bijaksana.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, La ilaha illa huwal azizul hakim, yang artinya tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Quran Surat Al-Imran ayat 6. Dalam Al-Quran, kata Al-Hakim ini disebutkan sebanyak 97 kali. Al-Hakim adalah zat yang memiliki hikmah atau kebijaksanaan dalam semua perbuatannya. Sifat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala terhindar dari sifat yang tidak pantas, ceroboh, dan sebagainya. Berikutnya adalah Al-Musawwir. Al-Musawwir artinya maha membentuk rupa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Yang artinya, Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentukmu lalu memperindah wajahmu. Quran Surat Al-Mu'min ayat 64. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menciptakan manusia dengan berbagai bentuk rupa, namun Allah juga menciptakan makhluk lain dengan berbagai bentuk dan jenisnya. Sebagai manusia, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diciptakan oleh Allah dalam bentuk makhluk yang paling sempurna. Selanjutnya adalah Al-Qadir. Al-Qadir artinya yang maha kuasa. Dialah Tuhan yang maha kuasa menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ala ay yakhluqa mislahum. Yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah maha kuasa, pula menciptakan yang serupa dengan mereka. Quran Surat Al-Isra ayat 99. Kata Al-Qadir disebutkan sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. Al-Qadir merupakan nama yang tinggi lagi maha agung dan mengandung rahasia yang mulia lagi besar. Kekuasaan Allah terhadap semua makhluknya tak terbatas. Semua yang ada di bumi maupun di langit, semua atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.